Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan hadis yang ke 1300 berapa? 84. Hadis yang 1384. Iya. Hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dalam Az-Zuhd Al-Kabir dari Ubaidillah bin Sa'id bin Katsir bin Ufair. Ia berkata, haddatsani abi, ia bercerita kepadaku ayahku Malik bin Anas dari Suhail bin Malik dari Atha bin Abi Rabah dari Abdullah bin Umar anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina afdal qala afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minina aqyas qala aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada ulaikal aqyas. Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mukmin yang paling utama? Artinya mukmin yang seperti apa yang paling utama? Kata Rasulullah, mukmin yang paling utama, yang paling baik akhlaknya. Lalu dia bertanya lagi, siapakah mukmin yang paling cerdas? Mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak ingat kematian, dan yang paling mempersiapkan untuk kematian. Merekalah orang yang cerdas. Syekh Albani berkata sanadnya lemah. Perawinya semuanya thiqat selain Ubaidullah bin Sa'id ini. Ibnu Hibban berkata ia meriwayatkan dari perawi-perawi yang thiqat hadis-hadis yang terbalik dan tidak boleh berhujah dengannya. Namun aku menemukan sebuah hadis yang menguatkan, yaitu sebagai syahid, yaitu yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah dari Nafi' bin Abdullah dari Farwah bin Qais dari Atha bin Abi Rabah. Namun sanadnya juga lemah karena Farwah bin Qais ini majhul dan khabarnya batil. Kemudian Al-Busiri menyebutkan demikian pula Al-Haythami bahwa hadis ini dikeluarkan juga oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir dengan sanad yang hasan. Namun di dalam sanadnya ada Mu'alla Al-Kindi dari Mujahid dari Ibnu Umar. Dan di situ ada tambahan dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Perawinya memang thiqat, namun selain Mu'alla ini dia seorang perawi yang majhul, tidak diketahui. Akan tetapi setidaknya hadis jalan ini mengangkat derajat riwayat yang tadi yang lemah. Apa artinya? Kalau yang pertama kan lemah, yang jalan yang kedua juga lemah, tapi kelemahannya dua-duanya tidak sangat, sehingga apa yang terjadi naik kepada derajat hasan li ghairihi. Hadis ini akhi kita ambil faidah bahwa mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya.
Mukmin yang paling baik, yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu kata Syekh Utsaimin ada dua macam. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah bagaimana? Yaitu dengan cara mentauhidkannya, menjauhkan kesyirikan. Akhlak kepada makhluk mencakup akhlak kepada para rasul, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para umara, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama muslim. Itu semua pembahasan akhlak. Ya. Maka siapa yang paling baik akhlaknya, berarti mencakup seluruh macam-macam akhlak tadi. Akhlaknya kepada Allah, Masya Allah, akhlaknya kepada Rasulullah luar biasa, akhlaknya kepada tetangga dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah, inilah mukmin yang paling utama. Iya. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk banyak mengingat kematian. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang paling banyak ingat kematian itu yang paling cerdas. Siapa yang orang yang paling cerdas? Kata Rasulullah, yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat mati dan yang paling mempersiapkan diri menuju kematian. Ini orang cerdas. Makanya orang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, Mas. Ya, IQ-nya tinggi tapi tukang korupsi, ngapain? Orang cerdas itu bukan orang yang matematiknya nilainya 10, bukan. Ya. Orang cerdas itu bukan yang bisa membuat teknologi yang canggih. Ya. Bukan. Yang cerdas itu yang banyak ingat mati, itu dia cerdas. Sebab kalau ada orang yang cerdas dalam ilmu kimia, matematika, ya memang itu juga bagus, diperlukan, ya. Tapi dia tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya. Kemudian akhirnya dia menjadi orang yang bersombong diri di muka bumi. Lalu kemudian menganggap remeh syariat Allah, menganggap bahwa ilmu agama itu sesuatu yang rendahan. Dia menganggap seakan-akan ilmu yang mulia itu ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. Ya, sehingga kalau dia bisa sekolah ke Washington, ke London, Masya Allah. Tapi kalau sekolahnya pesantren cuma belajar agama, dianggap rendahan. Ini orang yang kurang cerdas sebetulnya. Kalau orang cerdas itu adalah orang yang tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Orang yang cerdas itu orang yang sadar untuk apa sih dia hidup di dunia. Kita hidup di dunia ngapain? Emangnya kita bakalan selama-lamanya hidup di dunia? Enggak, kita akan meninggal dunia. Setelah kematian memangnya tidak akan ada kehidupan? Ada. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat kematian. Nabi bersabda juga dalam riwayat yang lain, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum kesungguhan para sahabat untuk mencari amalan-amalan yang paling utama. Ya, para sahabat itu yang selalu mereka cari apa amalan yang paling utama. Ya Rasulullah, mukmin yang paling utama siapa sih Rasulullah? Oh, yang begini, Masya Allah. Berarti di sini menunjukkan amalan yang paling utama. Ada lagi sahabat yang mengatakan, Rasulullah, apa sih amal yang paling utama ya Rasulullah? Kenapa sih para sahabat selalu bertanya amal yang paling utama, yang paling utama? Karena yang paling utama itu yang paling besar pahalanya, Pak. Makanya kita dalam beramal tuh coba deh, apa sih yang paling utama dari setiap amal? Antum mau sholat nih, sholat yang paling utama dari sholat 5 waktu apa? Saya mau sholat duhur nih, sekarang saya mau sholat maghrib misalnya. Apa sih yang paling utama sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar?
Oh, yang paling utama sholat di masjid berjamaah. Baik. Kalau gitu saya mau pergi ke masjid. Sekarang apa sih sholat di masjid yang paling utama? Kata Rasulullah, ya khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang mana? Yang pertama. Berarti yang paling besar pahalanya yang pertama. Oh, oke. Saya mau di saf yang pertama. Saf yang pertama yang paling utama yang mana? Kata Rasulullah, innallaha malaikatu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersalawat untuk saf yang kanan. Kalau gitu saya mau yang kanan aja. Masya Allah. Ya, dengan seperti itu dia bisa mendapatkan pahala yang lebih. Kenapa? Karena dia yang selalu dia cari yang paling utama, yang paling istimewa. Antum mau sedekah? Apa sih sedekah yang paling utama? Cari. Ya. Antum mau melakukan apapun juga, ibadah puasa, saya mau salat duha nih. Salat duha yang paling utama kayak gimana sih? Kata Rasulullah, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya awwabin itu ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Oh, berarti salat duha yang paling utama itu kalau sudah mulai panas, kita jam 10 ya. Terus kalau sudah saya sholat di waktu tersebut, yang paling utama yang seperti apa lagi? Tentu yang paling utama kalau antum pergi ke masjid sholat duha di sana. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang pergi ke masjid, siapa yang berwudu di rumahnya lalu ia pergi ke masjid untuk sholat duha, maka ia pulang ke rumahnya membawa pahala umroh. Masya Allah. Iya. Nah itu ya akhwan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kalau tahu ilmunya mah enak, Pak. Oh, ini yang paling utama. Oh, ini yang paling utama. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, yang penting sedekah lah. Yang penting saya puasa, yang penting saya sholat, yang penting yang penting tugas saya udah selesai. Maka yang seperti ini, Pak, namanya kayak tukang bas. Tukang bas itu, Pak, capek dia ngaduk semen apa ini itu. Yang penting udah selesai jam 5 bubar. Dapat gaji sekian. Tapi kalau ya kontraktornya, dia cuma ngeliatin doang nih, yang ini, tapi gajinya lebih gede, Pak, hasilnya. Kenapa? Karena yang satu bekerja dengan badan, yang satu bekerja dengan otak, dengan ilmu. Maka tentu orang yang beramal dengan ilmu akan beda hasilnya dibandingkan dengan orang yang beramal sebatas dengan badan. Ya, beda hasilnya ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis 1385. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abu Salamah atau dari Sa'id bin Musayyib, dari keduanya, dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qusimatil ardu wa huddat fala syuf'ata fiha." Apabila tanah itu sudah dibagi-bagi dan sudah dikasih batasan-batasan, maka sudah tidak ada syuf'ah lagi di antaranya. Maksudnya syuf'ah itu apa sih? Yaitu kepemilikan bersama. Jadi syuf'ah itu, Pak, misalnya ya satu rumah nih diwariskan, warisan bersama, tapi semua anggota keluarga sepakat nih rumah nggak usah dijual, ya, tapi menjadi milik kita bersama saja. Berarti milik bersama namanya syuf'ah. Tapi kalau udah dibagi-bagi, tanah ini bagi dikasih tanda ini milik si fulan, maka tidak ada lagi syuf'ah. Syuf'ah itu fi ma lam yuksam, kata Rasulullah, dalam perkara yang belum dibagi-bagi. Ya. Itu namanya syuf'ah. Ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1386. Hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Sulaiman bin Ayyub As-Sarifini,
Ia berkata, haddatsana Bishr bin As-Sirri atau As-Sari dari Daud bin Qais Al-Farra dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sitratin falyadnu minha la yamurru syaitanu bainahu wa bainaha." Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sutroh, hendaklah mendekat. Jangan sampai setan lewat antara dia dan sutroh. Hadis ini perawinya thiqat selain Sulaiman bin Ayyub ini. Ya. Akan tetapi hadis ini ya akhal Islam azakumullah dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya, sehingga hadis ini menjadi kuat insyaallah. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat menghadap sutroh. Sholat menghadap sutroh itu punya wajib ya. Jadi kalau antum sholat jangan berdiri aja, nggak ada sutroh. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan pakai sutroh. Juga dikarenakan kalau kita pakai sutroh menghindari orang untuk melewat. Bayangkan kalau antum sholat nggak pakai sutroh gimana? Orang mau lewat jadinya susah, Pak. Sementara kata Nabi SAW, lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia melewat orang yang sedang sholat. Kan dosa, ya, mengakibatkan orang lain berdosa. Maka pada waktu itu wajib hukumnya pakai sutroh. Dan sutroh itu paling sedikit, paling kecil itu segini, Pak. Ya, kalau cuma pulpen doang atau kopiah diginiin nggak cukup. Ya. Kenapa? Karena dalam riwayat Muslim disebutkan begitu. Kamu kharatir rohli, ya, yaitu seperti pelana unta, tempat duduknya unta di atasnya itu, ya, itu segede gini. Itu namanya sutroh baru. Hadis ini juga menunjukkan perintah mendekat ke sutroh, jangan jauh-jauh. Rasulullah SAW itu kalau menghadap sutroh nggak jauh, Pak. Iya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjadikan mimbar sebagai sutroh, dan antara Rasulullah dan mimbar hanya 2 langkah atau 3 langkah saja. Imam Nawawi mengatakan adalah jarak sutrohnya Rasulullah dengan kepala Rasulullah ketika sujud itu sekitar sejengkal. Jadi kalau sedang sujud, kepala dengan sutroh itu ya sekitar sejengkal kata Imam Nawawi. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah lebih dekat lagi dari itu. Iya. Kenapa? Supaya kata Rasulullah tidak ada setan lewat. Siapa yang dimaksud dengan setan? Setan itu adalah setiap yang durhaka dari kalangan jin atau manusia atau binatang. Kata Rasulullah, apabila seseorang dari kalian sedang sholat, kemudian ada orang yang mau lewat di antara sutroh dan kita, cegah. Kalau dia tetap ngeyel mau lewat, cegah, kata Rasulullah. Kalau tetap ngeyel juga, perangi, karena dia setan. Nah, berarti dia setannya, setannya orang berarti ya, Pak. Iya. Maka dari itu ya akal Islam azakumullah, cegah. Maka dari itu ya, kita tidak akan bisa mencegah kalau sutrohnya jauh dari kita. Makanya sutroh itu dekat, harus dekat dengan kita ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Bahkan sudah saya pernah sebutkan ya sebuah hadis bahwa Rasulullah sedang sholat, kemudian ada kambing mau lewat. Yang Rasulullah lakukan cegah kambing, nggak mungkin kambing dicegah, Pak. Kitanya yang maju terus sampai disebutkan dalam hadis itu Rasulullah menempelkan perutnya di tembok sehingga kambing itu lewat di belakang Rasulullah SAW. Sampai kambing aja jangan sampai lewat. Iya. Sampai demikian ya akhul Islam azakumullah ya. Hadis ini menunjukkan akhi perintah untuk mencegah orang yang lewat antara kita dengan sutroh. Kenapa? Karena Nabi menamainya setan. Dan itu juga hadis ini menunjukkan larangan lewat ya di depan orang yang sedang sholat. Ya.
Kita lanjutkan hadis 1387. Thalathun ahlifu alaihin la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu wa sihamul Islam thalathah as-sawmu was-salatu was-sadaqah la yatawallallahu 'abdan fayuwallihi ghairahu yawmal qiyamah wa la yuhibbu rajulun qauman illa ja'a mahum yawmal qiyamah warrabi'atu law halaftu 'alaiha lam akhaf an athim la yasturullahu 'ala 'abdi fid dunya illa satara 'alaihi fil akhirah. Ada 3 perkara. Aku bersumpah atas 3 perkara itu. Ya, jangan sampai Allah jadikan orang yang tadinya punya bagian dalam Islam seperti tidak punya bagian apa-apa. Dan bagian Islam itu 3. Saham Islam itu 3 kata Rasulullah. Ya. Yang pertama puasa, itu saham Islam. Yang kedua salat, itu pun saham Islam. Yang ketiga sedekah, itu pun saham Islam. Jadi antum kalau pengen punya saham di Islam, ya, ini salah satu saham Islam, Pak. Yang pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Sedekah. Ya. La yatawallallahu 'abdan fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Jangan sampai Allah tadinya memberikan loyalitas kepada seorang hamba, tapi gara-gara perbuatan si hamba ini akhirnya Allah malah berpaling darinya pada hari kiamat. Artinya tadinya dia sudah Masya Allah, udah rajin nuntut ilmu, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, enggak istiqomah. Ya, tadinya Masya Allah dia termasuk wali-wali Allah, tertipu dengan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, malah Allah gantikan dia dengan orang lain pada hari kiamat. Rugi kan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan wala yuhibbu rajulun qauman, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum kecuali ia akan berdatang bersama mereka pada hari kiamat nanti. Antum cintanya sama siapa? Kalau idola antum bintang film, ya nanti hari kiamat datangnya sama rombongan bintang film. Kalau idola antum pemain sepak bola, ya nanti hari kiamat datangnya sama pemain sepak bola. Kalau antum cintanya para ulama, datangnya sama para ulama insyaallah. Makanya kan Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Ya, ada seorang laki-laki datang dan berkata, ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum tapi tidak bertemu, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seseorang akan bersama yang ia cintai. Ya. Dan yang keempat kata Rasulullah, kalau aku bersumpah atasnya, aku tidak takut untuk berdosa. Apa itu? La yasturullahu ala abdi fid dunya illa satara alaihi fil akhirah. Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia, kecuali Allah pun akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Hadis ini dikeluarkan Abu Ya'la dalam musnadnya. Iya. Ia berkata haddatsana Hudbah bin Khalid, ia berkata haddatsana Hammam dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dari Syaibah al-Khudari, ia berkata bahwasanya ia menyaksikan Urwah menceritakan bahwa Urwah menceritakan Umar bin Abdul Aziz dari Aisyah dari Nabi SAW demikian. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, jika kalian mendengar seperti ini dari seperti Urwah, maka hafalkanlah. Berkata Ishaq, dan bercerita kepadaku Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibn Mas'ud dari Nabi SAW yang sama dengannya. Namun kata Syekh Albani, sanad kepada Aisyah lemah karena ada Syaibah al-Khudari ini. Ya. Kenapa? Ia majhul.
Sedangkan sanad kepada Ibnu Mas'ud sahih. Perawinya semuanya thiqat, perawi sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Sehingga hadis ini tetap sahih walaupun sanad kepada Aisyah dhaif, tapi sanad kepada Ibnu Mas'ud sahih. Namun kata Syekh Albani, saya mendapatkan jalan lain dari Aisyah, diriwayatkan Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan. Dari Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain Al-Asbahani, ia berkata, haddatsana Abu Mas'ud. Ia berkata, akhbarana Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri dari Aisyah, dari Urwah dari Aisyah secara marfu. Iya. Akan tetapi di dalamnya ada Al-Hasan ini itu tidak disebutkan padanya jarh dan ta'dil. Dan hadis ini juga mempunyai penguat dari hadis Abu Umamah secara marfu. Iya. Akan tetapi di dalam sanadnya ada perawi yang lemah juga. Akan tetapi setidaknya bisa menaikkan derajatnya. Iya. Maksudnya menaikkan derajat hadis Aisyah. Walaupun sebetulnya riwayat Ibnu Mas'ud pun sudah mencukupi, karena sudah kita sebutkan tadi sanadnya apa? Sahih kepada Ibnu Mas'ud. Baik Pak, kita ambil faedah dari hadis ini. Anjuran untuk menjaga 3 amal, yaitu puasa, sholat, dan sedekah, karena itu adalah merupakan saham Islam. Dan disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal dari hadis Tirmidzi, Pak, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad apa? Ala adulluka al abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada kamu kepada pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa shalatur rajul fi jawfil lail. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, hai Mu'ad, kepada pintu dari pintu-pintu kebaikan. Apa itu? Puasa adalah perisai. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seseorang di waktu malam. Ya. Di sini Nabi dalam riwayat Mu'ad ini menjelaskan secara spesifik sholat yang dimaksud apa? Sholat malam. Sementara dalam hadis ini hanya mengatakan sholat saja. Berarti ya akhi, 2 hadis ini sebetulnya sinkron. Iya. Dalam hadis ini mengatakan bahwa saham-saham Islam itu 3. Sementara dalam hadis Mu'ad bin Jabal tadi, pintu-pintu kebaikan itu adalah 3. Berarti yang dimaksud dengan saham ditafsirkan dalam hadis lain. Kenapa disebut saham? Karena ia pintu-pintu kebaikan. Kenapa disebut pintu kebaikan? Karena amalan ini membuka kebaikan yang lain. Orang yang senantiasa menjaga puasa sunnah, insya Allah Pak, dia orang yang paling jauh dari keburukan dan terbuka bagi dia kebaikan. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, baik sholat 5 waktu, sholat sunnah dan sholat tahajudnya, insya Allah akan terbuka untuk dia kebaikan. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang selalu sedekah, Masya Allah, ini pun juga pintu kebaikan, ya akal Islam, azakumullah wa yakum. Maka orang yang memiliki 3 pintu kebaikan, berarti dia sudah memiliki saham dalam Islam. Kalau dia sudah punya saham dalam Islam, Pak, maka insya Allah itu kebaikan buat dia. Makanya akhi, ya upayakan 3 perkara ini selalu kita jaga, akhi. Ya, supaya apa? Selalu terbuka untuk kita pintu-pintu kebaikan. Ya. Hadis ini juga menunjukkannya akal Islam perintah untuk istiqomah di atas kebaikan. Jangan sampai tadinya kita wali Allah, di hari kiamat ternyata musuh Allah. Jangan sampai seperti itu. Iya. Istiqomahlah sampai meninggal dunia, supaya kita menjadi wali-wali Allah di dunia dan akhirat. Iya.
Hadis ini juga menunjukkan akal Islam pentingnya mencintai orang-orang saleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidaklah seseorang mencintai suatu kaum kecuali ia akan datang bersama mereka pada hari kiamat. Maka kalau antum mencintai para orang-orang salihin, Masya Allah, para ulama, Masya Allah, insya Allah antum akan berkumpul dengan mereka pada hari kiamat. Makanya Anas bin Malik ketika mendengar hadis tadi, ya, ada orang Arab Badui berkata, "Hai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai suatu kaum tapi tidak bisa bertemu." Kata Rasulullah, "Al-mar'u ma'aman ahad." Seseorang bersama yang ia cintai. Apa kata Anas? Tidak pernah aku segembira itu semenjak aku masuk Islam. Sungguh aku tidak akan sampai kepada derajat Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi aku berharap bisa berkumpul dengan mereka karena aku mencintai mereka. Siapa sih di antara kita, Pak, yang imannya seperti Abu Bakar dan Umar, Pak? Tapi ketika kita sangat mencintai mereka, kita mengidolakan mereka, insya Allah kita kumpul sama mereka. Iya. Maka dari itulah ini penting sekali. Masalah idola, masalah cinta, kepada siapa kita cintai, ya. Seseorang itu tingkah lakunya dipengaruhi oleh idolanya. Lihat kalau pemuda yang idolanya bintang film, pasti gaya hidupnya pun juga mirip, Pak. Cara pakaiannya, gaya makannya, gaya hidupnya, wah pokoknya kayak artis deh. Ya. Orang yang pemuda yang bintang idolanya pemain sepak bola, ya pasti akan mirip. Ya, maunya pengen pakai kaos kayak gitu aja. Makanya perhatikan, selama ini siapa yang kita idolakan, ya ahli Islam, azakumullah. Jangan sampai salah, terutama para pemuda remaja-remaja ini. Ya, yang kita idolakan tuh para nabi, orang-orang saleh. Makanya penting, Pak, mendidik anak supaya mengidolakan orang saleh. Dengan cara apa? Sering bercerita tentang kehidupan orang-orang saleh. Coba deh antum, ya, sebelum anak mau tidur, saat yang paling tepat untuk cerita kepada anak itu waktu mau tidur, Pak. Itu akan selalu teringat di pikiran si anak itu. Iya, antum cerita tentang Umar, antum cerita tentang Abu Bakar, antum cerita tentang para nabi, sehingga si anak ini tumbuh rasa cinta mereka kepada orang-orang soleh. Maka kalau mencintai orang soleh, dia akan ingin seperti mereka. Itu pasti, ya akal Islam. Mencintai orang soleh akan membangkitkan amalan soleh, sebagaimana mencintai orang tidak soleh akan membangkitkan maksiat. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang yang mencintai suatu kaum kecuali akan datang bersama mereka pada hari kiamat. Antum senangnya datang sama siapa, Mas? Iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan faedah selanjutnya adalah bahwa orang yang Allah tutupi aibnya di dunia, Allah tutupi aibnya di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita ditutupi aibnya oleh Allah di akhirat, Pak? Caranya pertama, jangan menceritakan aib sendiri ke orang-orang. Iya, kata Rasulullah, termasuk dosa yang besar seseorang yang sudah Allah tutupi aibnya di dosanya di waktu malam, paginya cerita ke orang-orang, tadi malam saya buruk begini, tadi masya. Jangan, Allah sudah tutupi dosamu kok. Kenapa harus diceritakan ke orang lain? Jangan. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Ka'ab bin Malik yang menceritakan aibnya masa lalu, Pak? Di mana Ka'ab bin Malik pernah menceritakan bahwa dahulu beliau pernah nggak ikut perang dan tidak ada udzur. Kata para ulama, boleh kalau memang ada maslahat yang lebih besar, yaitu dijadikan pelajaran oleh orang-orang. Tapi itu pun jangan sering-sering gitu. Sekali-kali aja. Kalau itu memang ada maslahat yang lebih besar. Baiklah, ya, menceritakan aib diri sendiri kepada orang lain haram, tidak boleh.
Cara yang kedua supaya aib kita tidak dibongkar oleh Allah pada hari kiamat dan ditutupi, caranya apa, Pak? Jangan membongkar aib orang. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Berarti orang yang membongkar aib seorang muslim, Allah akan bongkar aibnya di dunia dan akhirat. Iya. Makanya ya akhi, kalau kita tidak ingin aib kita dibongkar oleh Allah, jangan sekali-kali membongkar aib orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini membongkar aib itu mudah banget, Pak. Tinggal antum ketik dengan jari di Facebook, di internet, tersebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia, Pak, semua orang baca. Itu bisa terjadi. Makanya ya akhi, hati-hati ya. Jangan sampai kita itu membongkar aib seorang muslim, kecuali kalau aibnya itu dilakukan oleh si orang ini terang-terangan di depan orang, nggak malu. Maka Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku tuh dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Nggak malu di depan orang berbuat maksiat. Maka yang terang-terangan seperti ini, ya, kata para ulama tidak dimaafkan. Ya. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. 1388. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'id dalam Zawaid. Dia berkata, haddatsana Muhammad bin Yazid Abu Hisham Ar-Rifa'i. Qala haddatsana Hafiz bin Ghiyath dari Abu Malik, yaitu Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Ia berkata, marran Nabi SAW ala qabrin dufina hadisan. Nabi SAW melewati kuburan yang baru. Ya, kuburan baru. Lalu Rasulullah bersabda, raq'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tunaffiluna yaziduhuma hadha yushiru ila qabrin fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Rakaat yang ringan yang kalian anggap remeh itu akan bisa menambah amalan orang yang ada di kuburan ini. Itu lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya. Perawi hadis ini semuanya thiqat, perawi Muslim, kecuali Ar-Rifa'i ini. Ya, Al-Hafidz mengatakan laisa bil qawi. Al-Bukhari mengatakan aku melihat para ulama bersepakat mendoifkannya. Siapa dia itu? Yaitu Muhammad bin Yazid Abu Hisham Ar-Rifa'i ini. Syekh Albani berkata, akan tetapi ia tidak bersendirian. Ia dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan, demikian pula Tabrani dari dua jalan lain dari Hafiz bin Ghiyath, sehingga sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim, sehingga di sini jadi sahih insyaallah. Di sini kita ambil faedah akhi, bahwa yang sangat kita butuhkan nanti setelah meninggal dunia itu amalan, Pak. Amalan. Makanya kata Rasulullah, 2 rakaat yang ringan yang kalian anggap remeh, ya, yang bisa menambah amalan orang yang meninggal ini, itu lebih dia sukai daripada dunia dan seisinya. Makanya orang meninggal itu sangat butuh amal. Sangat butuh apa? Amal. Sangat butuh doa orang yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa beramal. Ya, sudah nggak bisa beramal lagi. Gimana lagi? Jadi gimana dong, Ustaz, supaya saya setelah meninggal dunia tetap dapat pahala? Nah, ini yang jadi kita pikirkan, Mbak. Gimana supaya walaupun saya sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus, nggak berhenti-berhenti. Iya. Maka tentu yang paling utama adalah apa?
3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, contohnya apa sedekah jariyah? Banyak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, sab'atun, ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal di kuburannya. Apa itu? Masjid yang dia bangun. Antum bangun masjid walaupun cuman semeter, antum kasih dana, ini lagi bangun masjid ya, iya udah saya bantu semeter deh. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan wa walau kama fasiqatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkal burung, maka Allah bangunkan sebuah rumah untuk dia di surga. Itu selama masjid itu dipakai untuk sholat dan kegiatan-kegiatan, maka pahalanya terus ngalir ke kita. Masya Allah, alhamdulillah. Di antara sedekah jariyah apa lagi Pak? Menggalikan sumur, airnya diwakafkan. Dan antum bikin misalnya di suatu tempat yang susah air, kita galikan sumur pompa atau sumur apa terserah, pokoknya ya kita bikinkan air, kemudian airnya diwakafkan, silahkan dipakai oleh masyarakat. Itu kata Rasulullah, pahalanya terus mengalir selama itu air dipakai terus. Apalagi Mas? Sedekah jariyah contohnya apalagi? Mengalirkan sungai untuk pengairan. Ya. Antum belokkan tuh sungai buat pengairan sawah dan ladang dan yang lainnya. Apalagi contoh lagi? Hah? Apa? Jalan. Antum membangun jalan untuk kebaikan. Iya, atau membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Antum bangun sebuah rumah, kemudian antum bilang ini rumah saya wakafkan untuk Ibnu Sabil. Iya. Atau antum menanam pohon berbuah, lalu buahnya antum wakafkan. Ini buahnya silahkan diambil oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang butuh, silahkan. Maka semua orang yang mengambilnya jadi sedekah buat kita Pak. Dan selama pohon itu berbuah terus, selama itu juga antum dapat pahala terus dari situ. Sampai-sampai kata Rasulullah, ada kampret yang makan, burung yang makan pun dapat pahala dari situ. Ada maling yang ngambil dapat pahala dari situ. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Apalagi mushaf yang kita wariskan. Antum beli mushaf simpan di masjid, antum beli mushaf ya disimpan di mahat tahfidz, ini tolong diwakafkan. Ya, untuk para penghafal Quran biar mereka itu mau menggunakannya terus-menerus. Itu kan pahalanya mengalir terus. Dan ini yang kita butuhkan, Pak. Apalagi ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada manusia sehingga diamalkan oleh banyak orang. Maka Masya Allah, di zaman sekarang ya mudah banget. Antum di kontak BBM antum ada berapa orang? Banyak. Tinggal share ilmu. Ada 1000 orang, ke 1000 orang antum kirim tentang hadis beserta penjelasannya, tentang faidah ilmu. Diamalkan oleh 500 orang aja lumayan. Jangankan 500, diamalkan 10 orang dari mereka, alhamdulillah. Mereka nyampaikan lagi ke orang lain. Dapat berapa banyak tuh Pak? Disampaikan lagi terus aja, Masya Allah, alhamdulillah. Dapat pahala terus Pak. Makanya zaman sekarang ini ya, menyebarkan ilmu itu mudah. Ya, mudah sekali, alhamdulillah. Apalagi anak soleh yang mendoakan, anak soleh yang kita didik. Ya, enak kamu ngapalin Quran, diajarin baca Quran, ngapalin Quran. Setelah besar itu anak tetap baca Quran terus, Masya Allah, selama itu juga dapat pahala terus dari anak soleh itu. Ini akhil Islam, azakumullah. Makanya
Mayat itu yang paling dia butuhkan untuk pahala amal, Pak. Amal. Ustadz, boleh nggak saya hadiahkan ya pahala saya buat orang itu? Ya, kalau dalam perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil boleh. Adapun yang tidak ditunjukkan oleh dalil tidak. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1389. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan dan Al-Khatib dari Uqbah bin Abdullah Al-Asam. Ia berkata, haddatsana Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya secara marfu. Idza qala ar-rajul lil munafiq ya sayyid faqad aghdaba rabbah tabaraka wa ta'ala. Apabila seseorang berkata kepada orang munafik, wahai sayyid, sungguh ia telah membuat Allah murka kepada dia. Ya, jadi kalau kita ngomong kepada orang munafik, wahai sayyid, ya, dengan ucapan penghormatan kepada dia, sama saja kita sudah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sanadnya dhaif. Kenapa? Karena Uqbah bin Abdullah Al-Asam ini lemah. Akan tetapi ia tidak bersendirian. Dia dimutabaat oleh Qatadah dengan lafaz, jangan mengatakan kepada orang munafik sayyiduna. Karena siapa yang mengatakan itu, maka ia sudah membuat Allah murka. Iya. Namun Qatadah meriwayatkan dengan an, sementara dia mudallis. Akan tetapi setidaknya kata beliau ini naik kepada derajat hasan li ghairihi. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan, akan tetapi yang rajih insyaallah naik. Hadis ini menunjukkan, Pak, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada orang-orang munafik. Kalau kita tahu nih orang munafik, ya, badannya bersama Islam, kaum muslimin, tapi wajahnya bersama orang-orang non-muslim, yang selalu dia bela orang non-muslim, yang dia selalu kritik Islam, kayak orang liberal, Pak. Mereka itu selalu yang dikritik Islam aja. Ya, wajahnya dan hati mereka selalu kepada orang non-muslim. Ini munafik namanya. Maka nggak boleh kita memanggil mereka dengan gelar-gelar penghormatan, nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW dengan mengatakan Sayyiduna, Masya Allah, anta Sayyiduna, Masya Allah, nggak boleh. Ini orang munafik. Ya, maka kata Rasulullah, siapa yang mengatakan kepada orang munafik, wahai Sayyid kami, sungguh ia telah membuat Allah murka. Nggak boleh, ya. Kenapa? Karena orang munafik ini udah jelas-jelas nggak suka sama Islam. Maka kaidah dalam Islam, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang membuat dia lebih mulia di hadapan manusia, sehingga orang tertipu seakan-akan ini orang mulia, padahal orang munafik gitu orang. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi dikecualikan kalau kepada penguasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat kepada Heraklius yang kafir, Rasulullah mengatakan, "Idza ila azimir Rum, Herakl," kepada pembesar Romawi, Heraklius. Iya. Dan ada ya kemungkinan juga hal seperti ini boleh. Yang tidak boleh kalau kita ucapkan anta sayyiduna, itu tetap nggak boleh. Iya. Kalau kita katakan wahai bapak penguasa, wahai bapak dengan kata-kata yang sifatnya memang menunjukkan kepada kekuasaan, silahkan, nggak masalah. Iya. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah, kalau kita melihat ada orang munafik, tidak boleh kita memanggil dia dengan kata-kata yang menunjukkan kepada apa? Pemuliaan dia, sebab dikhawatirkan orang-orang akan tertipu dengan dia. Iya.
Ikhwatul Islam azakum. Masuk dalam kata munafik ini siapa? Setiap orang yang menyesatkan pemikirannya. Yang kita tahu ini orang menyesatkan sekali pemikirannya. Maka tidak boleh kita panggil dia dengan ucapan penghormatan supaya tidak menipu orang, sehingga banyak orang akhirnya tertipu dengan pemikiran dia. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan, akhi, kita ambil faedah yang kedua. Bolehnya mengucapkan kata sayyid kepada orang yang bukan orang munafik. Kalau dia memang bukan munafik tapi dia mukmin, yang soleh, yang masya Allah, kita ucapkan sayyid boleh. Mafhumnya begitu. Ya, sebab kalau kita ucapkan sayyid kepada orang munafik membuat Allah berarti kalau kita ucapkan sayyid kepada orang yang bukan munafik tidak membuat Allah murka. Berarti boleh, nggak apa-apa. Kalau kita menyebut Sayyiduna Muhammad boleh. Tapi dalam masalah yang telah Rasulullah tentukan lafadznya nggak boleh ditambah. Contoh salawat, dalam salawat tidak boleh tambah, Pak. Karena demikian yang Rasulullah ajarkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Udah, Allahumma shalli ala Muhammad, enggak usah ditambah Allahumma shalli ala sayyidina. Karena semua sahabat yang meriwayatkan tidak menyebutkan sayyid. Semua ulama hadis yang menyebutkan pun tidak menyebutkan sayyid. Dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi enggak ada lafaz sayyid. Maka kalau sudah ditetapkan oleh Rasul jangan tambah, sudah selesai. Iya. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, karena kadang sebagian orang mengatakan, kok kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Emang Muhammad teman kamu apa? Panggil ya dengan nama pengagungan dong, Sayyid. Jadi gimana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Karena beliau itu harus kita hormati. Oh gitu. Baik. Kalau begitu kamu azannya asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Emangnya dia teman kamu? Ya. Kalau dia jawab ya itu kan azan sudah ditentukan lafadznya oleh Rasul. Sama salawat juga. Kalau azan sudah ditentukan lafadznya sama Rasul, salawat pun sudah ditentukan lafadznya sama Rasul. Sesuatu yang sudah ditentukan sama Rasul jangan dirubah-rubah. Nggak ada bedanya kan antara ini dan itu. Iya. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Segera cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.